Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di majelis ilmu ya, live via Zoom dan Facebook. Di mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita bersama-sama akan melanjutkan ya majelis membaca kitab terjemah yang berjudul Asyru Qawaida fi Tazkiyatun Nafsi atau 10 kaidah dalam menyucikan jiwa, dalam tazkiyatun nufus. Dan ini adalah pertemuan yang ke-7 ya, di mana pada pertemuan ke-7 ini insyaallah kita akan membahas kaidah yang ke-9 dalam usaha kita ya, dalam membersihkan diri kita dari hal-hal yang dapat mengotorinya, dari hal-hal yang dapat benar-benar bisa fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung baca saja ya, terjemahannya langsung. Kaidah yang ke-9 ya. Apa itu? Yaitu waspada dari sikap ujub dan tertipu dengan diri sendiri ya. Sikap ujub merasa lebih baik daripada orang lain, lebih bertakwa, lebih soleh ya, lebih tinggi dibanding orang lain. Nah, ini hendaknya hati-hati ya. Dan jangan sampai tertipu dengan diri sendiri, merasa sudah wah, merasa sudah bertakwa, merasa sudah baik, merasa sudah alim dan seterusnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian yang mengatakan diri kalian suci. Jangan merasa diri kalian suci. Dialah itu Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui orang yang bertakwa ya, karena hakikatnya yang mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ya, taala melarang memuji diri sendiri dengan sesuatu yang menunjukkan jiwa ini baik dan bersih. Karena ketakwaan itu letaknya di hati ya, sedangkan Allah taala lebih mengetahui siapa yang mencapai ketakwaan. Dan juga memuji diri sendiri itu adalah sebab masuknya ujub dan sebab munculnya riya yang akan menghapuskan amal. Nah, ini penyakit hati ya yang berbahaya. Ketika ada pada seseorang maka bisa menghalangi dirinya menggapai tingkatan yaitu hati yang benar-benar bersih ya. Dan hal ini para jamaah adalah sebab seseorang riya ya. Dan riya bisa menghapuskan amalan. Maka itu hendaknya kita berhati-hati. Kemudian, ya, seorang mukmin, ya, bagaimanapun dia bersungguh-sungguh, ya, seorang mukmin bagaimanapun dia bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, dia akan tetap memiliki kekurangan dan menzalimi diri sendiri. Ya demikian, realitanya seperti ini. Dan ini harus kita pahami ya dengan benar bahwa kita dalam berusaha untuk membersihkan diri kita sendiri menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, ya pasti tetap kita akan dapati pada diri kita kekurangan. Ya. Pasti terkadang kita menzalimi diri kita sendiri, terjatuh dalam kemaksiatan. Ya, dan arti seseorang membersihkan jiwa tazkiyatun nufus di sini bukan berarti dia ya terlepas dari kesalahan sama sekali, tidak ya, ini mustahil ya, mustahil seperti itu. Oleh karena kita harus memahami hal ini, karena kalau tidak memahami dikhawatirkan orang itu nanti ya dia akan meninggalkan usaha untuk benar-benar dekat pada Allah
Ya, karena dia merasa saya kotor terus, saya mudah melakukan kemaksiatan dan alasan-alasan yang lainnya. Ya, padahal itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi hamba, pasti dia berbuat kemaksiatan, ya, pasti dia akan jatuh ke dalam kesalahan. Ya, oleh karenanya ketika seseorang melakukan kesalahan, bagaimana sikapnya? Kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini disampaikan di sini, ya, sebagaimana seorang itu bersungguh-sungguh ya, dalam melakukan amal soleh, menjauhi yang diharamkan, ya, pasti dia memiliki kekurangan. Dia bisa jadi terkadang akan menzalimi diri sendiri. Ya. Ketika Abu Bakar, kita lanjutkan, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dan beliau adalah pribadi yang paling jujur dalam keimanan di antara umat ini dan manusia yang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penjelasan para ulama. Ya, bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umat ini yang paling baik adalah Abu Bakar. Ya. Nah, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan pada beliau doa ketika sholat. Ya. Jadi Abu Bakar orang yang seperti ini baiknya luar biasanya, ya, yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, beliau pernah meminta kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah doa ketika sholat. Tapi ya ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengajarkannya untuk berdoa. Apa itu? Doa yang insya Allah banyak dari kita menghafalkannya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya, wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku, ya, menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya, sungguhnya aku banyak menzalimi diriku sendiri. Ya, tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau semata, kecuali Allah. Ya, ampunilah aku dengan ampunan di sisimu, rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, nah ini ternyata Rasulullah SAW memerintahkan agar, ya, beliau berdoa, ya, dengan kalimat ini. Ya, mengakui bahwa diri beliau banyak berbuat kezaliman dan mengakui yang hanya menghapuskan dosa, ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Lalu bagaimana lagi dengan keadaan orang-orang yang kedudukannya di bawah beliau radhiyallahu anhu, ya. Beliau saja seperti itu, lalu bagaimana dengan kita, ya, yang tidak ada apa-apanya, tidak ada, ya, ujung kuku dari beliau, ya, radhiyallahu anhu. Dan ketika Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang firman Allah taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, ya. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, ya, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka, ya. Tentang ayat tersebut, jadi ada orang-orang yang telah memberikan, ya, apa yang telah mereka berikan, ya, dengan hati khawatir takut, ya, karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Nah, Aisyah bertanya, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, wahai Rasulullah, apakah mereka itu adalah orang-orang yang minum khamr dan mencuri, yang ketakutan seperti itu, ya, keadaannya takut, khawatir, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya bintas Siddiq, ya. Wahai putri dari As-Siddiq, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, bukan mereka, ya. Mereka di ayat ini bukanlah orang-orang yang minum khamar atau orang yang mencuri atau orang yang melakukan kemaksiatan, bukan. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, ya. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, salat dan bersedekah, dan mereka takut jika amal mereka tidak diterima, ya. Ternyata yang khawatir, yang takut tadi, mereka adalah orang yang rajin berpuasa, rajin sholat, rajin bersedekah, ya, mengeluarkan harta mereka, ya. Kemudian ternyata mereka itu khawatir kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepatutnya seorang muslim seperti ini dia, ya, meskipun dia sudah banyak beramal soleh, ya, yang tentu harus dijaga adalah, ya, yang wajib-wajib, sholat 5 waktu atau kewajiban yang lainnya, ya. Kemudian dia sudah mengerjakan amal-amal yang hukumnya sunnah, ya, bukan berarti menjadi jaminan langsung ketika meninggal dunia masuk surga, tidak, ya. Tetap saja mereka hendaknya khawatir kalau amalan tersebut tidak diterima oleh Allah, ya. Termasuk kita yang ketika kita beramal soleh, ya, khawatir ketika amalan tersebut tidak diterima oleh Allah, ya. Bukan jaminan ketika kita selesai ibadah kemudian pasti diterima oleh Allah, ya. Kita berhusnudzon pada Allah, iya, ya. Kita harus berhusnudzon pada Allah, ya, berharap berhusnudzon amalan tersebut diterima di sisinya, ya. Namun di satu sisi juga, ya, kita khawatir seandainya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah,
Ya, sehingga kekhawatiran ini bisa menjaga diri kita dari apa? Ujub, ya, merasa ujub, merasa lebih tinggi, merasa kagum dengan diri kita sendiri. Adalah Abdullah bin Abu Mulaikah, ya, rahimahullah. Beliau pernah berkata, aku pernah berjumpa dengan lebih dari 30 orang sahabat. Ya, lebih 30 sahabat beliau berjumpa dengan mereka. Dan mereka semua takut kemunafikan ada dalam diri mereka. Ya, ternyata mereka semua itu khawatir adanya sifat nifak, adanya sifat munafik yang ada pada diri mereka. Nah, ini keadaan para sahabat. Ya, ini keadaan para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, lalu bagaimana dengan kita? Hendaknya kita khawatir, ya, akan hal tersebut. Al Hasan Al Basri rahimahullah, ya, beliau berkata, seorang mukmin mengumpulkan antara perbuatan baik dan sikap hati-hati. Ya, dia mengumpulkan antara kebaikan dan rasa takut. Ya, ya. Sedangkan orang munafik mengumpulkan antara perbuatan buruk dan rasa aman. Ya. Nah, orang mukmin itu dia terus, ya, menggabungkan antara kebaikan. Dia terus berusaha untuk berbuat baik. Ya. Tapi di satu sisi dia merasa syafaqah, dia khawatir, ada rasa takut. Ya. Berbeda dengan orang munafik, ya, dia berbuat buruk, ya, dengan nifaknya itu sudah keburukan, apalagi nifak, ya, i'tiqadi, keyakinan, itu adalah mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Di satu sisi mereka merasa aman dari azab Allah, ya, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu keburukan yang mereka lakukan. Adapun mukmin hendaknya demikian dia. Terus berusaha berbuat kebaikan, namun di satu sisi hendaknya dia khawatir, ya, dia takut apabila ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah. Kemudian beliau membaca ayat, yaitu Al Hasan Al Basri, ya, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, sungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan adab Rabb mereka. Ya, sungguhnya orang-orang, ya, yang berhati-hati, ya, mereka takut, ya, akan adab Rabb mereka. Ya. Jadi karena takut mereka akan adab Rabb, maka mereka menjadi berhati-hati. Ya, mereka berhati-hati. Baik, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah kaidah yang ke-9 yang menjelaskan kepada kita bahwa meskipun kita sudah berusaha untuk benar-benar, ya, mentauhidkan Allah, demikian pula berusaha untuk banyak berdoa dan melakukan amalan-amalan yang lainnya, ya, tetap seseorang hendaknya dia tidak sampai merasa, ya, jangan sampai merasa ujub, ya. Jauhkan dirinya dari sifat ujub, ya, merasa takjub, kagum dengan diri sendiri, ya, bangga dengan diri sendiri, ya, di mana ini bisa menjadikan amal seorang hamba yaitu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penyakit hati yang di antara penyakit hati yang begitu mengerikan, yang begitu buruk. Kemudian kita lanjutkan kaidah yang ke-10, ya, dan ini adalah kaidah yang terakhir, ya. Apa itu kaidah yang ke-10? Kita baca. Kaidah yang ke-10 adalah mengenali hakikat jiwa. Ya. Kita penting, ya, untuk mengenali hakikat jiwa kita. Di antara keharusan dalam menyucikan jiwa adalah mengenali hakikat jiwa kita masing-masing. Ya, mengetahui sifat-sifatnya, ya, sehingga mudah untuk melindungi, menjaga, dan mengobatinya dari penyakit yang masuk ke dalamnya. Apabila ada yang masuk ke dalamnya dari penyakit-penyakit, ya, sehingga kita dengan mudah untuk menghilangkannya. Allah Ta'ala telah menggambarkan, mendeskripsikan jiwa manusia dalam Al-Quran, ya, dengan 3 sifat yang telah umum dan diketahui. Insya Allah kita umumnya telah mengetahuinya. Sifat-sifat ini kembali kepada keadaan jiwa. Ya. Ketiga jiwa tersebut adalah, ya, apa saja ketiga jiwa tersebut? Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Nah, kita tahu ada jiwa namanya, ya, jiwa yang mutmainnah, yang tentram, yang tenang. Bagaimana gambarannya? Yaitu jiwa yang mantap dengan kenikmatan, mengingat Allah, ya, beribadah dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jiwa yang tentram, yang tenang, ya. Dia begitu mantap, tentram, tenang dengan keimanan, dengan berzikir pada Allah, dengan beribadah pada Allah, dan senantiasa, ya, kembali kepada Allah. Ini sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram, ya. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhai. Maka masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini dengan jelas Allah menyebutkan an-nafsul mutmainnah, itu jiwa yang tentram, jiwa yang tenang. Ini sifat jiwa yang pertama, yaitu an-nafsul mutmainnah. Adapun yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah, jiwa yang lawwamah itu apa artinya? Yaitu jiwa yang mencela pemiliknya karena melakukan dosa atau kesalahan, yang meremehkan kewajiban atau ketaatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa, ya, yang amat menyesali, yang suka mencela, ya, mencela diri sendiri, ya. Nah, ini gambaran yang kedua, ya. Ada jiwa, di antara sifat jiwa itu, ya, ketika pemiliknya, ya, ketika anggap saja kita, ya, berbuat kemaksiatan, kesalahan, maka akan dicela oleh jiwa. Kok kamu melakukan seperti itu tadi? Padahal itu diharamkan, tidak boleh. Ya, kok kamu melakukan yang itu tadi? Padahal itu adalah termasuk dari dosa besar. Ya, kok kamu melakukan dosa ini itu? Nah, ini dicela terus. Ya, kita merasakan hal tersebut, ya, di dalam diri kita. Ya, kemudian apa? Demikian pula dalam hal meremehkan kewajiban atau ketaatan. Ya, ini pun dicela juga. Ya, mungkin apa? Mengulur-ngulur waktu dalam beribadah, ya, menunda-nunda ibadah, menunda kebaikan, ya. Atau demikian pula sudah melakukan ibadah masih kurang, ya, mungkin kurang khusyuk atau yang lainnya. Nah, ini dicela, ya. Ini dicela. Nah, ini adalah sifat yang kedua, ya. Pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, tenang. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa yang mencela, ya, suka mencela. Adapun yang ketiga, ya, adalah an-nafsul ammaratu bisu', ya, yaitu jiwa yang memerintahkan, ya, untuk berbuat keburukan, ya. Jiwa yang suka menyuruh berbuat keburukan. Bagaimana penjelasannya? Yaitu jiwa yang mendorong pemiliknya untuk mengerjakan hal yang haram, melakukan dosa, menuntunnya menuju tempat-tempat yang mungkar dan hina, ya, serta memotivasinya untuk melakukan hal-hal yang jelek dan hina. Ya, ini adalah jiwa al-ammarah bisu'. Ini diantara sifat jiwa, ya. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, difirmankan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan, ya, karena sesungguhnya nafsu, ya, jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Nah, ini jenis yang ketiga, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ada jiwa yang suka memerintahkan pada keburukan, ya. Kalau meskipun di sini disampaikan tadi menuntunnya menuju tempat-tempat yang mungkar dan hina, ya, bisa jadi ini pun bukan berarti di dunia nyata, di dunia maya, ya, menuntun dirinya untuk mengunjungi website-website, ya, atau apa, untuk mengunjungi video-video, ya, channel-channel yang tidak baik, ya, yang mungkar, yang hina. Nah, ini termasuk bentuk dari contoh dari jiwa yang menyuruh kepada keburukan, ya. Nah, kemudian tiga jiwa ini, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, tenang, kemudian an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela, dan yang ketiga an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang suka merintahkan pada keburukan. Ya, beliau sampaikan ketiga sifat jiwa ini pada dasarnya adalah kondisi-kondisi yang berkaitan dengan jiwa, ya. Oleh karena itu, kondisi-kondisi ini bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang dialami oleh jiwa manusia. Dan terkadang ketiga kondisi ini terdapat dalam manusia pada saat yang sama, sesuai dengan kondisi jiwa itu sendiri, ya. Bisa jadi terkadang seseorang berbeda-beda. Ya, terkadang dia merasakan ketentraman, ketenangan karena dekat pada Allah, ya. Kemudian di satu sisi, ya, jiwanya mencela dirinya, ya.
Di satu sisi jiwa itu memerintahkan dirinya kepada keburukan, kepada kemaksiatan. Nah, ini pun kita bisa merasakan hal tersebut, ya. Dan kita harus memahami bahwasanya jiwa kondisinya seperti ini, ya. Bahkan di saat yang sama bisa jadi jiwa seperti itu. Kemudian para ulama telah membuat permisalan yang dapat menjelaskan kondisi jiwa dalam diri manusia agar mudah dipahami oleh seseorang. Ya, sehingga setelah itu dia mampu bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya, ya, dan menyucikan jiwanya, ya. Dan kata Syekh Abdul Razak, ya, bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, ya, beliau akan memberikan apa? Ya, memberikan dua permisalan yang menjelaskan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh dua ulama mulia. Jadi beliau akan memberikan dua permisalan. Agak panjang, ya, kita bahas pelan-pelan. Permisalan pertama tentang jiwa, ya. Permisalan yang dibuat oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Adabun Nufus, ya. Beliau berkata, aku membuat permisalan untuk kalian yang mudah dipahami insyaallah. Sesungguhnya jiwa manusia itu seperti anak kuda yang bagus, ya. Jika seorang memandangnya, dia akan terpesona dengan kebagusan dan keindahannya. Ya, pakar perkudaan akan berkata tentangnya, anak kuda ini belum bisa ditunggangi sampai dijinakkan dan dilatih dengan baik. Ketika hal itu telah dilakukan, maka kuda ini akan bisa dimanfaatkan, bisa diperintah dan ditunggangi. Orang yang menungganginya pun akan memuji hasil penjinakan dan pelatihan anak kuda tersebut. Jika anak kuda tersebut tidak dilatih, maka tidak akan bisa dimanfaatkan. Dan orang yang menungganginya pun akan kecewa ketika memanfaatkannya. Jadi ini diserupakan seperti anak kuda, ya, yang masih dengan mudah untuk diarahkan kemana, ya. Apakah dilatih dengan baik, ya, atau dibiarkan begitu saja. Kemudian jika pemilik anak kuda tersebut, ya, menerima nasihat pakar tersebut, ya. Apabila pemilik anak kuda itu, ya, menerima nasihat dari pakar kuda itu, ya, dia akan mengetahui bahwa ini adalah perkataan yang benar. Dia pun akan membawanya ke seorang ahli dan menjinakkan atau melatih kuda. Ya, kalau seandainya diterima itu adalah kebaikan, ya, dan itu dia akan mendapatkan hasil yang baik dari kuda yang dijinakkan, yang dilatih tersebut. Kemudian seorang tidaklah mungkin bisa menjadikan pelatih kuda yang baik kecuali dia memiliki ilmu sebagaimana melatih kuda yang juga disertai kesabaran, ya. Jadi dia sudah tahu teorinya nih bahwasanya ini akan menjadi baik ketika anak kuda ini dibawa ke ahlinya, ya. Tapi tentu saja pelatihnya pun harus ahlinya juga, ya. Harus ahlinya, dan ketika dia ahli maka yang juga disertai kesabaran, ya. Ahlinya pun harus mendidiknya, membimbingnya, melatihnya dengan kesabaran. Jika pelatih tersebut, ya, memiliki ilmu melatih kuda, maka pemilik kuda akan bisa memanfaatkan kudanya. Ya, jika dia memiliki ilmu, maka bisa diambil manfaatnya. Ya, jika pelatih kuda tersebut tidak memiliki ilmu, ya, namun ketika dia tidak memiliki ilmu, ya, tentang ilmu melatih dan menjinakkan kuda, maka ia hanya akan merusak anak kuda tersebut, membuat dirinya sendiri capek, dan orang-orang yang menunggang kuda tersebut, ya, juga tidak akan memuji hasil latihannya, ya. Nah, demikian kondisinya ketika dia ternyata tidak ahli dalam melatih. Jika pelatih kuda tersebut memiliki ilmu tentang melatih dan menjinakkan kuda, namun tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masa-masa sulit melatih kuda, ingin enaknya sendiri, dan tidak semangat dalam melaksanakan kewajibannya melatih kuda, maka anak kuda itu pun akan menjadi rusak dan jelek. Ya, tidak bisa diperintah, tidak bisa juga ditunggangi untuk lari kencang. Hanya enak dipandang, namun tidak bisa apa-apa. Nah, ini kondisinya seperti ini. Dalam melatih, ya, anak kuda itu butuh kesabaran, apalagi di masa-masa sulit, ya, di masa-masa krisis, ya, di masa-masa kritis, di masa-masa, ya, yang tentu saja tidak seenak di masa-masa yang lainnya, yaitu masa-masa sempit, masa-masa sulit dan seterusnya. Yang kemudian jika pemiliknya adalah pelatihnya itu sendiri, dia akan menyesal, ya, karena kecerobohannya pada hari di mana tidak bermanfaat lagi penyesalan, yaitu ketika dia melihat orang lain saat memerintah kudanya dan perintah itu dilaksanakan oleh kudanya, ya. Perintah itu dilaksanakan oleh kudanya, itu melihat kuda-kuda yang lain, ya.
ya ini berhasil menjinakkan kudanya, dan di saat ketika kuda itu ditunggangi, kuda itu bisa berjalan dengan baik dan selamat. Nah, maka akan menyesal ketika melihat kuda-kuda yang lain seperti itu. Sedangkan ketika dia memerintahkan kudanya sendiri tidak dilaksanakan, dan ketika dia menunggangi kuda miliknya justru malah celaka. Semua itu karena kecerobohannya dalam melatih kuda dan minimnya kesabaran. Padahal dia mengetahui ihwal ilmu perkudaan, ya. Kemudian ya dia pun berbicara kepada dirinya sendiri, ya, sembari mencela dia berkata, "Mengapa engkau ceroboh dan lalai? Ya, seluruh yang aku benci berbalik kepadaku karena minimnya kesabaranku. Wallahul musta'an." Hanya kepada Allah ya kita semuanya memohon pertolongan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, ya, merahmati kita semuanya ya. Allahumma amin. Ya, renungkanlah permisalan ini yaitu berkaitan dengan masalah melatih anak kuda dan pahamilah, semoga engkau beruntung dan selamat ya. Allahumma amin. Nah, ini bagaimana? Ya, kita sampaikan penjelasan beliau. Ini permisalan pertama yang dijelaskan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang jiwa manusia, ya. Bahwa jiwa manusia itu seperti anak kuda yang membutuhkan latihan dan kesabaran dalam melatihnya. Jiwa kita semuanya, ya. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita lihat jiwa kita masing-masing. Latihan tersebut pun hendaknya didasari pengetahuan ilmu terhadap perkara-perkara yang dapat memperbaiki dan menyucikan jiwa manusia. Ya, jiwa kita masing-masing. Ya, kita butuh ilmunya. Ya, hati ini diperumpamakan seperti anak kuda tadi. Ya, kemudian ketika kita hendak melatih, maka kita harus tahu ilmunya. Ya, kalau kita tidak tahu ilmunya, bertanya sehingga agar kita tahu ilmunya. Ya, ya kemudian jika seseorang ceroboh atau meremehkan pengetahuan ilmu dan latihan tersebut, niscaya dia akan ya pada akhirnya akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Iya. Sehingga ya ketika dia sudah tahu ilmunya, jangan lupa tadi bersabar terus, ya. Bersabar mendidik jiwa kita, diri kita. Apalagi di masa-masa sulit, di masa-masa kritis, di masa-masa krisis, ya, di masa-masa yang sempit. Ya, seperti di tengah wabah corona ini, ya, kita semuanya ya terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, ya. Ini termasuk masa-masa yang sulit ya, khususnya bagi orang-orang tertentu. Untuk sesuap nasi saja tidak mudah ya. Bisa jadi yang menjadi makanannya hanya lauknya adalah hanya apa? Garam saja. Untung-untung bisa mendapatkan nasi ya. Ternyata sebagian orang tidak mendapatkan, ada yang tidak mendapatkan apa-apa untuk sehari 2 hari ya. Dan ini realita kalau kita terjun ke lapangan ya, akan mengetahui hal semacam itu. Nah, orang-orang seperti itu tentu luar biasa ketika mereka bisa sabar, ketika mereka bisa legowo, ya, bisa ridho dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak datang secara tiba-tiba, ya butuh dilatih. Mungkin memang sejak kecil dia hidup dalam kesulitan, ya, sehingga tumbuh dalam kesulitan ya sudah menjadi makanan sehari-hari. Maksudnya pengalaman dirinya sehari-hari. Ya sehingga mudah baginya untuk bisa sabar, ya. Nah, kita dalam masalah mendidik jiwa ya seperti itu juga butuh kesabaran ya, di satu sisi butuh ilmu juga. Nah, sekarang kita sedang memahami ilmu tersebut ya, 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus dan kita sudah sampai kaidah yang ke 10. Nah, ini termasuk ilmunya. Ya, namun bukan berarti hanya berhenti di sini. Kita perlu memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Dan 10 kaidah ini pun sebenarnya sudah sangat komplit ya. Sangat komplit, sangat lengkap. Tinggal kita kembangkan ya, itu sudah menjadi pintu bagi kita semuanya ya. Oleh karenanya ketika seseorang melatih jiwanya dan terus bersabar, maka dia akan mendapatkan hasilnya ya. Namun kalau tidak demikian ya, tidak memiliki ilmu, lalu bagaimana juga dia bisa mendidik dengan baik dan bagaimana dia bisa bersabar ya, ya maka bagaimana dia akan mendapatkan hasil yang baik ya. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan realitanya sebagian dari orang ya, dia tidak memiliki ilmu tapi bisa bersabar ya, tapi sabarnya ya di atas kemungkaran, di atas kemaksiatan, naudzubillah ya. Sabar di atas yaitu perbuatan yang tidak baik, kemungkaran, kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang pertama, permisalan yang pertama bahwa hati dipermisalkan seperti anak kuda tadi. Adapun yang kedua, permisalan yang dibuat oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya. Beliau mengatakan jiwa itu seperti gunung besar yang merintangi orang yang menempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Ya, jiwa itu seperti gunung besar. Ya. Tak ada jalan lain bagi mereka kecuali dengan melewatinya. Akan tetapi,
Di antara mereka ada yang merasa berat menghadapinya dan ada juga yang merasa mudah. Karena sesungguhnya perjalanan itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan yang kedua ya, seperti orang yang naik gunung dan itu tidak mudah ya, begitu berat. Ya, sesungguhnya di gunung itu ada lembah, ada bukit, ada jurang, ada tanaman berduri, ya, dan beracun, perampok yang membegal jalan, ya. Lebih-lebih orang yang berjalan di malam hari yang gelap gulita, ya. Di satu sisi juga bisa jadi ada hewan, ya, ada serangga, ya. Banyak ancaman-ancaman, ya. Jika mereka tidak memiliki bekal keimanan, lentera keyakinan yang dinyalakan dengan minyak perendahan diri, ya, kalau mereka tidak memiliki keimanan, ya, demikian pula tidak ada tawadu, rendah diri, ya, niscaya berbagai penghalang tersebut akan merintangi dan menyulitkan mereka, akan menjadi penghalang besar bagi mereka, ya, sehingga menghalangi perjalanan tersebut, ya. Sesungguhnya mayoritas orang yang berjalan pada Allah akan berbalik ke belakang karena tidak mampu menaklukkan dan tidak mau bersusah payah. Nah ini, sebagian orang mengikuti jiwanya saja, tidak mau kesulitan, ya, ya, tidak mau kerepotan, ya, bangun malam untuk sholat tahajud, ya, siang-siang kelaparan, ya, untuk dalam rangka berpuasa, ya, demikian pula sholat subuh itu pun berat, ya, atau mungkin orang yang biasa tidur siang, sholat asar itu berat, lagi enak-enaknya istirahat siang, ya, sehingga tidak mau bersusah payah. Ya, ini sebagian orang bisa jadi seperti ini, bahkan boleh sampaikan mayoritasnya. Ya, setan yang berada di atas gunung memperingatkan manusia bahwa gunung tersebut sulit didaki dan dinaiki. Nah, ini ada was-was juga. Ya, ia menakut-nakuti mereka, menakut-nakuti manusia. Ya, ada lagi andil dari setan, ya, masuk dalam dirinya, itu membisik-bisikkan hal yang tidak baik. Ya, maka berkumpullah menjadi satu. Ya, maka semua itu yang buruk-buruk itu berkumpul menjadi satu. Pendakian yang sulit, hasutan setan yang duduk di puncak gunung, menakut-nakuti manusia bahwa hanya sedikit yang mampu mendaki, dan lemahnya tekad dan niat orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Hal itu menyebabkan mereka berputus asa dan kembali, kecuali yang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap kali orang tersebut terus mendaki gunung, maka gangguan, ancaman, dan teror semakin gencar. Jika pendaki tersebut mampu mengatasinya dan mencapai puncak gunung, maka berubahlah semua ketakutan tadi menjadi rasa aman. Itu kalau seandainya mampu mengontrol semua itu, ya, mampu mengatasinya sehingga dia bisa mencapai gunung. Ya. Nah, maka semua ketakutan tadi menjadi rasa aman. Ketika itu perjalanan terasa mudah. Hilanglah gangguan-gangguan dan kesulitan di jalan. Dia melihat jalan yang luas dan aman yang mengantarkan ke tempat singgah dan tempat minum, ya, yang di atasnya terdapat menanda dan di dalam terdapat tempat tinggal yang disiapkan untuk orang-orang yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman, penyayang. Ya, penghalang antara hamba dan kebahagiaan atau kesuksesan adalah adanya tekad, komitmen yang kuat, kesabaran yang besar, keberanian jiwa, dan keteguhan hati. Semua itu adalah karunia Allah Ta'ala yang berada di tangannya dan diberikan pada siapa saja yang dikehendaki. Nah, ini perumpamaan yang kedua, ya, menaklukkan hati seperti menaklukkan gunung. Ya. Baik, kita sampaikan penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Ya, terjemahannya. Permisalahan ini juga menggambarkan kondisi jiwa bahwa jiwa itu membutuhkan perbekalan dan pengobatan yang diusahakan pemiliknya. Jika dia tidak bersungguh-sungguh memperbaiki jiwanya, ya, dengan metode yang sejalan dengan agama dan bersabar dalam menempuhnya, niscaya jiwa itu akan lepas kendali dan merugikan pemiliknya. Ya, intinya ya berarti bagaimana? Ini berusaha dibekali dengan bekal yang cukup, ya, kemudian benar-benar kesungguhan untuk menaklukkannya. Ternyata memang realitanya tidak mudah. Nah, ini gambaran jiwa kita ya seperti ini, ya. Kalau kita mau santai-santai terus bisa, ya, silakan, tapi ada akibatnya, ya, balasannya pun ada, ya. Kalau seandainya kita berjuang dan terus berjuang, ya, mengalahkan jiwa ini, ya, maka kita akan melihat kesuksesan di balik itu, ya, akan mendapatkan kemudahan kalau sudah terbiasa
dan realitanya pun banyak orang-orang yang berhasil menaklukkan jiwanya, ya, bisa taat beribadah pada Allah, menjadi seorang yang alim, menjadi orang yang soleh, ya, menjadi orang yang benar-benar kita lihat, ya, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Itu dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang benar-benar beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini dua perumpamaan, dua permisalan yang disampaikan oleh beliau. Dan dengan demikian selesai kita dari 10 kaidah yang sudah dibahas ya di buku ini. Namun beliau nanti ada di sini ada khatimah, ada penutupan, dan beliau sampaikan beberapa contoh dari kalimat-kalimat indah dari para sahabat dan para ulama, ya. Dan sekedar mengingat sebelum kita membaca penutupan yang sedikit panjang juga, apa itu? Bahwa 10 kaidah yang sudah kita bahas. Pertama, bahwa tauhid adalah kunci pokok penyucian jiwa. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, doa adalah kunci penyucian jiwa. Banyak-banyak berdoa. Yang pertama yang harus dibersihkan dari hati adalah masalah kesyirikan dan hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Ini bersihkan, jauhkan dari hati, ya. Kemudian banyak-banyak berdoa pada Allah agar dimudahkan untuk membersihkan hati. Ya, doa yang sudah disampaikan oleh penyusun, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hafalkan, baca. Kemudian ya, kita mengambil sumber dari Al-Qur'anul Karim dalam penyucian jiwa. Pelajari, pahami, tadabburi, amalkan, ya. Kemudian yang keempat, ya, menjadikan seorang sebagai panutan, sebagai teladan, dan sebaik-baik panutan kita, uswah hasanah kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, ya, caranya juga dengan membersihkan dan menghiasi, mengosongkan dan mengisi, ya, yaitu hal-hal yang tidak baik yang biasa kita lakukan, ya, atau yang terkadang kita lakukan, kita tinggalkan, terus berusaha. Ya, ingat perjuangan itu tidak mudah, ya, terus berusaha. Kemudian setelah itu kita isi, kita hiasi dengan akhlak yang mulia, dengan keimanan pada Rabb, dengan tauhid, ya, dengan hal-hal yang baik, ya, dari hal-hal yang bisa memperbaiki urusan jiwa, ya, dengan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Kemudian yang keenam, ya, menutup segala celah yang dapat menghalangi kesucian jiwa, ya. Segala hal yang bisa mengotori jiwa, kita berusaha untuk tutup, ya, kita berusaha untuk tutup. Dan bisa jadi umumnya celah-celah tersebut kita sudah mengetahuinya, ya, tinggal ternyata mungkin belum ada usaha. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mudah, ya, kembali kepada permisalan tadi juga, ya, tidak mudah, butuh kesabaran, butuh usaha dan terus menerus seperti itu. Dan di antara sumber yang umumnya orang celah keburukan masuk dalamnya adalah, ya, karena melihat yang berlebihan, demikian pula berbicara yang berlebihan, ya. Melihat berlebihan, berbicara berlebihan. Melihat melampaui batas, demikian pula dalam masalah berbicara. Dari hal-hal yang mubah bisa membawa kepada yang haram, ya. Sebagian ulama, ya, menambahkan ada 4, ya. Selain melihat berlebihan, kemudian berbicara berlebihan, selain itu makan berlebihan, dan terakhir bergaul yang berlebihan. Ini bisa menghalangi kesucian jiwa, kebersihan jiwa. 4 hal ini, ya, yang secara asalnya mubah tapi bisa menyeret kepada hal yang haram. Kemudian yang ketujuh, yaitu jangan lupa untuk senantiasa mengingat kematian, ya. Kita pasti akan mati, ya, cepat atau lambat, dan tidak bisa ditawar-tawar, dan pasti kita akan berjumpa dengan Allah, dihadapkan dengan Allah, siap mempertanggungjawabkan segala ucapan, tindak tanduk yang kita kerjakan di dunia ini, ya. Kalau itu kebaikan, alhamdulillah. Kalau keburukan, naudzubillah. Kalau itu keburukan, ya, dia tidak, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri, ya. Kemudian ke-8, ya, memilih teman bergaul yang baik, ya, memilih teman bergaul yang soleh. Ya, ini juga sebab yang bagus supaya kita kecipratan, ya, terciprati, ya, akhlak-akhlak mulianya, kesolehan mereka, ya. Kemudian ke-9 yang sudah kita sampaikan hari ini, yaitu waspada dari sikap ujub, ya, merasa kagum dengan diri sendiri, merasa diri lebih wah dibanding orang lain, lebih bertakwa, lebih soleh, lebih apalagi dibanding yang lainnya, ya, ini jauhkan diri kita, tetap rendah, ya, berusaha untuk tawadhu. Dan yang 10 adalah mengenali hakikat jiwa. Hakikat jiwa yang sudah kita sampaikan tadi, ada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, kemudian ada an-nafsu
al-lawamah, jiwa yang suka mencela, dan ketiga ada an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang suka merintahkan kepada keburukan. Ya, jiwa kita ya seperti ini. Ya, bisa jadi terkadang dalam sehari berubah-ubah seperti itu. Terkadang kita merasakan ketentraman, terkadang merasakan celaan yang mencela dari amalan-amalan yang kurang yang kita lakukan. Terkadang memerintahkan pada keburukan. Ya, ini masing-masing tentu saja butuh disikapi dengan baik, butuh kesabaran, ya butuh ketabahan, dan tentu saja kita tidak bisa lepas dari pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir dan ya, ini yang ke-10 sudah selesai, dan terakhir di sini kita akan baca lanjutkan dengan beberapa perkataan salafus saleh, ya, generasi terdahulu tentang penyucian jiwa, ya. Kita baca. Setelah menjelaskan kaidah-kaidah yang dapat membantu seseorang, ya, seorang hamba dalam membersihkan dan menyucikan jiwa, nampak secara jelas kebutuhan hamba untuk mengintrospeksi diri selama masih berada di dunia, yang merupakan negeri fana yang tempat untuk beramal. Sebelum hamba berdiri di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, yaitu apabila dia lalai memperbaiki diri, niscaya hal itulah yang menjadi sebab kebinasaannya. Ya, jangan sampai lalai. Dahulu para salafus saleh, generasi terdahulu yang baik, ya, telah memperingatkan dan mewasiatkan manusia betapa pentingnya menyucikan dan memperbaiki jiwa sebelum terlambat dan tidak ada lagi kesempatan. Ya, di akhir risalah ini, ya, di akhir buku ini, ya, kami mengutip sebagian wasiat salafus saleh, ya, yang tercakup dalam topik ini, terutama wasiat keempat Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Yang pertama adalah Khalifah Ar-Rasyid, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bagaimana wasiat beliau? Ketahuilah wahai hamba Allah, sesungguhnya kalian memasuki waktu pagi dan sore berada pada batas ajal yang tidak terjangkau oleh pengetahuan kalian. Jika kalian mampu untuk menghabiskan batas ajal tersebut dalam keadaan beribadah pada Allah, maka lakukanlah. Dan kalian tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan pertolongan pada Allah. Kalimat yang agung, kalimat yang besar, yang menjadikan kita, ya, jauh dari ujub, jauh dari sombong, jauh dari angkuh dan congkak. Di mana kita semuanya bisa sholat 5 waktu, bisa berpuasa Ramadan, bisa qiyam Ramadan, sholat tarawih, bisa tilawah Al-Quran, dan sebagainya. Semua itu adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur pada Allah, kita dimudahkan semua itu, ya. Karena itu, ya, bergegaslah beramal sebelum tiba ajal kalian. Lalu dia mengembalikan kalian kepada amal-amal kalian yang paling buruk. Karena ada suatu kaum yang menyerahkan ajal mereka kepada orang lain dan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Maka aku melarang kalian untuk menjadi seperti mereka. Sesungguhnya di belakang kalian ada pengejar yang tangkas yang bergerak begitu cepat, yaitu kematian. Ya, yaitu kematian. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan ajal mereka, tidak peduli dengan kehidupan setelah kematian. Ya, jangan sampai kita seperti mereka, orang-orang yang lalai, ya, dari dekat mendekatkan diri pada Allah. Ini wasiat singkat dari Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang kedua Al-Khalifah Ar-Rasyid, yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya, ini kalimat yang masyhur. Ya. Apa itu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kita baca terjemahannya, hisablah diri kalian, ya, sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang pada hari kiamat. Hendaknya kita memperhatikan diri kita masing-masing, ya. Kita hisab diri kita dulu, kita perhitungkan, ya, ini kita sudah termasuk orang yang baik atau belum, ya, orang yang saleh atau belum, ya, sebelum nanti ada hisab, ya, pada hari kiamat, ya, kita timbang-timbang amal kita sebelum nanti ada, ya, mizan pada hari kiamat yang akan menimba diri kita, menimba amal saleh kita. Ya, dan bersiaplah untuk, ya, lil ardil akbar. Ya, ini untuk tujuan yang agung. Wallahualam ini kurang tepat, ya. Namun berhiaslah, ya, bersiaplah atau berhiaslah kalian, ya, untuk hari nanti akan ditampakkan segala sesuatu, dan itu adalah hari akbar pada hari kiamat.
ya. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, yaitu pada hari di mana tidak ada sesuatu yang samar, ya, dan tersembunyi. Semuanya akan tu'radun, kalian akan ditampakkan, ya. Kalian semuanya akan diperlihatkan amal saleh kalian, ya, amal-amal kalian, ya, yang buruk dan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wasiat nasihat dari Umar Ibn Khattab. Kemudian Khalifah Ar-Rasyid yang ketiga, Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wahai keturunan Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, ketahuilah bahwa malaikat maut yang ditugaskan kepadamu senantiasa mengintaimu dan meninggalkan orang lain sejak kamu berada di dunia. Seolah-olah dia berpaling dari orang lain dan menuju kepadamu. Maka waspadalah. Siapkan dirimu dan jangan lalai, karena sesungguhnya malaikat maut tidak pernah lalai darimu. Ya. Ketahuilah wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, jika engkau lalai dari dirimu sendiri dan tidak membekali diri, ya, orang lain tidak akan menyiapkan perbekalan bagi jiwamu. Ya. Kalau bukan diri kita sendiri yang menyiapkan bekal, maka siapa lagi? Orang lain tidak menyiapkan bekal untuk kita. Ya. Dan pasti akan ada pertemuan dengan Allah Ta'ala. Maka persiapkanlah bekal bagi dirimu sendiri dan jangan menyerahkannya kepada orang lain. Ya, kita kuasai, kita kontrol diri kita sendiri sesuai dengan tuntunan yang ada, tentu saja yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, jangan diserahkan kepada orang lain, jangan ikut saja kanan kiri terombang-ambing tanpa hal yang jelas. Ya, nah, ini semuanya akan bermanfaat, kebaikan untuk kita masing-masing. Ya. Dan yang keempat, Al-Khalifah Ar-Rasyid yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, wahai manusia, yang paling aku takutkan atas kalian adalah panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Panjang angan-angan akan melalaikan kalian dari akhirat. Sedangkan mengikuti hawa nafsu akan menyesatkan kalian dari kebenaran. Nah, ini hati-hati ya, panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Kalau orang panjang angan-angan, ya banyak hal yang dipikirkan dari dunia ini, maka dia akan lalai dari akhirat, lupa. Ya. Karena kematian bisa jadi datang esok, sementara dia panjang angan-angan, begitu jauh dia berpikirnya. Ya. Apalagi kalau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan hal yang dosa. Ya. Dan yang kedua, sedangkan mengikuti hawa nafsu ini menyesatkan diri kalian dari kebenaran. Ya benar, kalau kita mengikuti hawa nafsu kita yang masing-masing menginginkan yang enak-enak, ya, yang santai-santai, yang leha-leha, ya, maka tentu bisa jauh dari kebenaran. Ya, ketahuilah bahwa dunia telah berlalu di belakang, ya, sedangkan akhirat ada di depan, dan keduanya itu dunia dan akhirat memiliki anak, yaitu memiliki pengikut maksudnya. Jadilah anak-anak akhirat. Ya. Hendaknya kita jadi pengikut akhirat. Ya. Jangan jadi anak-anak dunia, jangan jadi budak-budak dunia. Ya, mengikuti dunia, ya, lalai akhirat. Karena sungguhnya hari ini, yaitu di dunia, adalah waktu beramal dan tidak ada hisab. Ya. Di dunia kita waktunya untuk beramal, belum ada hisab. Ya. Sedangkan hari esok, ya, di akhirat adalah waktu dihisab dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Yang ada penyesalan seandainya masih kurang, ya, atau jauh dari kurang dalam beramal soleh, atau jauh dari tuntunan yang lurus. Ya. Maka itu jadilah, kata beliau, anak akhirat. Ya. Yang peduli dengan akhirat, jangan jadi budak-budak dunia. Nah, ini nasihat wasiat dari Ali bin Abi Thalib dan para al-khulafa ar-rasyidun yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dari kalangan tabi'in, ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata, ya, seorang mukmin adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Dia menghisab dirinya sendiri semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya. Pada hari kiamat, hisab itu ringan bagi orang-orang yang menghisab dirinya sendiri ketika di dunia. Dan hisab itu begitu berat bagi orang-orang yang tidak menghisab dirinya di dunia. Ya. Jadi perlu terus memperhatikan, mengevaluasi diri. Ya, kita perhatikan apakah yang kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan tuntunan tidak. Ya. Apakah yang kita lakukan hari ini itu bagus atau tidak. Ya. Ucapanku itu tadi baik atau tidak. Ya. Sehingga kita dapat mengontrol, ya, dan kita akan tahu. Dan pada hari kiamat pun itu adalah, ya, akan berbuah kebaikan untuk diri kita sendiri. Orang-orang yang tidak peduli dengan jiwanya, dirinya di dunia, ya di akhirat, maka dia akan dilupakan, akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga Maimun bin Mihran, ya, rahimahullah, beliau berkata, ya, seorang tidak dikatakan bertakwa sampai dia lebih, ya, ketat dalam mengoreksi diri sendiri, ya, melebihi koreksian seorang terhadap rekan usahanya. Ya, terkadang kalau orang bekerja di pabrik atau ada tim audit, ya, maka dia sangat ketat, ya, sangat ketat orang ini. Ya. Nah, ini maksud beliau, hendaknya kita ini lebih ketat daripada orang yang itu tadi, yang mengaudit, yang mengoreksi, ya, laporan orang lain. Ya, hendaknya kita lebih ketat dalam mengoreksi diri kita sendiri. Ya, dan apabila demikian, maka itulah yang disebut sebagai hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang mengatakan jika manusia itu ibarat rekan usaha dagang yang suka berkhianat, ya, kalau engkau tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu. Ya, ini ada kalimat yang bagus bahwa, ya, ini bukan jika manusia tapi jiwa, ya, bahwa jiwa manusia itu ibarat rekan usaha dagang yang suka berkhianat. Nah, kalau orang rekan usaha kita suka berkhianat, ya, bagaimana contohnya? Kalau engkau tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu. Ya, demikian pula dengan jiwa ini. Kalau kita biarkan saja, ya, dia akan berkhianat kepada kita, ya, membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau terus kita turuti, ya sudah, kita akan manut, ya, kepada jiwa, akan taat pada jiwa. Dan jiwa ini, ya, ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, ya, hal-hal buruk, ya, akan banyak dilakukan tentu saja, ya. Kondisi ini semakin ditekankan pada zaman ini di mana banyak terjadi fitnah dan berbagai hal yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Selain banyaknya kejelekan yang membujuk jiwa untuk melakukan dan menghias-hiasi kebatilan. Ya, benar. Ya, di zaman yang begitu banyak fitnah di tengah-tengah kita, ya, kelompok-kelompok dalam agama, ya, golongan-golongan dalam agama, jamaah-jamaah dalam agama, ya, kemudian juga fitnah-fitnah dunia, ya, harta, kedudukan, wanita, ya, dan banyak sekali cobaan-cobaan yang ada, ya. Maka ini semakin berat, ya, semakin berat. Kalau kita tidak hati-hati, ya, maka begitu berat hal tersebut, ya. Saya sungguh kagum dengan seorang yang tinggal di tengah metropolitan, ya. Namun kehidupan sehari-harinya benar-benar Islami, ya. Di mana-mana banyak makhluk halus berjalan, ya. Aurat terbuka di mana-mana. Ya, demikian pula hal-hal yang dapat memalingkan dirinya dari jalan Allah begitu melimpah. Namun dia enjoy saja. Itu maksudnya enjoy, tidak peduli dengan semua itu. Fokus, ya, dalam menjalankan ketaatan pada Allah, ya. Fokus dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Karena hal-hal seperti itu memang hampir sulit untuk dihindari. Oleh karenanya dia, ya, mereka berpaling, ya, dengan begitu mudahnya. Mereka tinggalkan begitu saja, begitu saja. Ini luar biasa ketika di tengah banyak fitnah ada orang-orang yang kokoh, yang kuat, ya, dalam beragama. Ya. Kita lanjutkan. Adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in yang mulia, berkata pada zaman beliau, ya, ini di zaman beliau. Sesungguhnya orang-orang soleh terdahulu, mereka terbiasa melakukan kebaikan secara spontan tanpa paksaan. Sementara diri kita ini nyaris tidak terbiasa berbuat kebaikan, ya, berbuat kebajikan, melainkan harus dengan paksaan. Karena itu sepatutnya kita memaksa diri kita agar terbiasa melakukan kebaikan. Iya, benar. Ya, subhanallah, orang-orang dahulu dari generasi para sahabat, ya, ternyata mereka, ya, begitu gemar melakukan kebaikan, ya. Adapun diri ini kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dan beliau seorang tabi'in, ya, yang mengatakan bahwasanya adapun diri kita ini, ya, butuh dipaksa untuk melakukan kebaikan, ya, karena sudah terbiasa dengan keburukan, bisa jadi terbiasa santai, ya, terbiasa menuruti hawa nafsu, ya, sehingga butuh dipaksa untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, mari kita paksa diri kita, ya, terus menerus untuk melakukan kebaikan, ya, jangan kasih kendor, ya, dalam masalah ini. Terus biasakan melakukan kebaikan, ya, supaya jiwa ini pun terbiasa. Ya, kemudian kata beliau, menurut Anda bagaimana halnya dengan kondisi zaman ini? Sekiranya ini diucapkan oleh beliau, ya, Abdullah bin Mubarak pada masanya,
ya, maka lalu bagaimana dengan kondisi kita, ya. Beliau hidup pada abad kedua Hijriyah, ya, wafat tahun 181 Hijriyah, ya. Lalu bagaimana kita yang hidup di abad ke-14 Hijriyah, ya. Maka semakin berat, ya, benar-benar berat untuk menempa mendidik jiwa. Tapi itu bukanlah sesuatu yang mustahil, ya. Dan itu akan mudah, ya, bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Ya, oleh karenanya, ya, poin 10 yang sudah kita ajarkan, ya, mari kita berusaha untuk menerapkannya, ya. Kita memohon pada Allah, ya, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung, ya, untuk memperbaiki agama kami yang merupakan harta kami yang paling berharga, untuk memperbaiki dunia kami yang merupakan tempat kami tinggal, untuk memperbaiki akhirat kami yang merupakan tempat kami kembali, dan untuk menjadikan hidup kami, ya, sebagai sarana bertambahnya semua kebaikan, dan menjadikan kematian sebagai tempat istirahat dan dari semua keburukan. Ini semuanya adalah doa, ya, yang insya Allah sebagian kita pun sudah menghafalkannya atau bukan semuanya. Apa itu? Ya, ini secara salih, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, ya. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, ya, dan seterusnya. Waj'al lil hayata ziyaratan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Nah, ini termasuk doa yang baik, ya. Dan kemudian beliau menutup juga dengan doa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwa-jiwa kami ketakwaan dan kesuciannya. Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikannya. Engkaulah pelindung dan penolongnya. Ya. Ini doa yang hendaknya sering senantiasa kita baca, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagaimana sudah kita sampaikan, ini wasiat beliau tadi, ya, dan alhamdulillah, kalau orang membiasakan, ya, maka itu adalah kebaikan, ya, bagi dirinya. Oleh karenanya kita sudah tahu, alhamdulillah, ya, tinggal terus berusaha untuk memperbaiki, terus untuk mengamalkan kebaikan ini. Kemudian para jamaah, dan terakhir beliau mengatakan, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, ya, dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Dengan demikian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, selesai juga akhirnya kita membaca buku ini, ya, meskipun hanya terjemahannya, namun insyaallah poin-poinnya kita sudah memahaminya, sudah mengetahuinya, 10 poin dalam menyucikan jiwa, ya, dan ini membantu diri kita dalam masa-masa seperti ini, masa-masa yang sulit, ya, masa pandemi global dengan adanya lockdown, ya, demikian pula karantina, demikian pula hal-hal yang biasa kita lakukan dari ibadah-ibadah atau hal-hal yang mubah dari urusan kebiasaan atau dunia banyak terhalangi darinya, ya. Kita terus memohon pada Allah semoga segera diangkat hal ini, ya, dan dengan diangkat wabah ini dari kita dan dari kaum muslimin seluruhnya, dan dengan mempelajari hal ini semoga ini bisa membantu diri kita, ya, untuk lebih baik lagi, ya, kondisinya. Dan para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dengan demikian selesai, ya, kajian kita pada pertemuan kali ini. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.